Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang buat teman-teman yang melihat video ini. Di sini perkenalkan, nama saya Agung Prananto, ingin menjelaskan terkait kedudukan guru di dalam pendidikan Islam. Nah, sebelum kita masuk bagaimana kedudukan guru di dalam Islam itu sendiri atau di dalam pendidikan Islam, perlu kita ketahui kedudukan guru secara umum dulu di dalam pendidikan. Yang jelas, ada stigma atau pandangan dalam masyarakat, biasanya seorang guru itu hanya sebatas sebagai seorang pengajar. Tapi pada hakikatnya, lebih dari itu, guru itu adalah seorang pendidik. Kenapa? Karena pengajaran dan pendidikan itu adalah dua hal yang serupa tapi tak sama. Kalau dalam pengajaran, seorang pengajar itu fungsinya hanya terbatas pada proses menyampaikan materi agar si penerima proses pengajaran itu, atau kurang lebih bahasa yang bisa dibilang siswa, itu dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh si pengajar itu tadi. Ya. Tapi jika di dunia pendidikan, pendidikan itu lebih kepada proses secara singkat adalah transfer of values. Ya. Jadi dia lebih kepada transfer nilai-nilai atau penanaman nilai-nilai. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan, selain tugas seorang guru atau lebih tepatnya seorang pendidik adalah menyampaikan bahan materinya atau secara gamblang adalah kurikulum yang sudah ditetapkan, tugas selanjutnya atau yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dia bisa menanamkan nilai-nilai. Karena kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang, melihat perkembangan anak-anak, entah dari level SD kah, SMP kah, SMA kah, hingga level mahasiswa perguruan tinggi, itu mereka banyak yang paham, banyak yang pintar, dan menguasai materi-materi yang disampaikan gurunya. Tetapi dari segi implementasi, dari segi penerapannya dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, itu kalau kita lihat masih banyak yang miris. Bahkan ada di mana ada kenalan saya, dia lulusan pondok pesantren. Tapi bahkan untuk sholat subuh pun berat. Bahkan beberapa kali saya lihat yang bersangkutan tidak sholat subuh. Nah, ini menandakan bahwasanya proses yang terjadi pada dirinya baru sebatas pada proses pengajaran. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti dia tidak dididik secara baik, tapi bisa jadi dalam proses pendidikannya ada beberapa faktor yang membuat dia tidak berhasil dalam menerapkan ilmu yang sudah diperolehnya. Jadi, kalau pendidikan gampangannya adalah dia bisa tidak hanya memahamkan, tapi bagaimana si peserta didik itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, entah ilmu apapun itu, baik ilmu yang sifatnya eksak, ilmu yang sifatnya sosial, ataupun ilmu yang sifatnya bermasyarakat. Pokoknya semua segala macam ilmu. Intinya itu nanti bisa diterapkan dalam masyarakat dan itu berguna. Dalam proses mendidik, itu tujuannya itu bisa merupakan usaha transformasi baik nilai itu secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi bagaimana materi itu bisa diinternalisasikan dan menjadi karakter bagi peserta didik. Nah, itulah uh, tugas yang berat dan kedudukan guru yang sangat berat di dalam dunia pendidikan. Jadi, kedudukan seorang guru dalam pendidikan, ya, dia membantu peserta didik untuk bisa mengembangkan potensinya, baik potensi yang sudah nampak maupun potensi-potensi yang masih laten atau masih tersembunyi. Nah, itu tugas berat seorang guru. Jadi, seorang guru dalam dunia pendidikan, selain yang saya sampaikan dari awal tadi, menyampaikan materinya, dia juga mempunyai tanggung jawab yang sangat kuat untuk bisa memberikan motivasi kepada siswanya, memberikan dorongan pada siswanya untuk bisa mengeluarkan potensi-potensinya secara maksimal. Dan tentunya dalam mengembangkan potensi harus disertai dengan internalisasi karakter yang baik atau dalam segi Islam akhlak-akhlak yang akhlakul karimah, akhlak yang terbaik. Nah, itu tugas guru yang menurut
kelompok kami itu cukup berat. Nah, itu maka dari itu peran guru dalam pendidikan itu peran yang sangat krusial, dan dia sebenarnya menjadi poros terdepan dan sangat penting kecakapan seorang guru dalam dunia pendidikan, terutama dalam membimbing anak-anak, apalagi di zaman sekarang di era revolusi 4.0 dan mungkin akan berkembang lagi di era revolusi industri yang selanjutnya. Tentunya guru dalam hal ini menurut saya pribadi, tidak bisa tergantikan perannya oleh software apapun, media sosial apapun, media komunikasi apapun, karena nanti seorang guru dia mempunyai taste atau dia mempunyai rasa atau lebih tepatnya passion yang akan mampu mengarahkan seorang peserta didik menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu yang tidak akan pernah dimiliki mesin apapun, alat komunikasi apapun, media apapun. Jadi passion atau gairah dalam mengajar itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Gairah dalam mendidik itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Oleh karena itu, kedudukan guru dalam pendidikan itu mutlak adanya dan itu sama sekali tidak bisa digantikan. Jika saya boleh berpendapat, maka profesi yang paling mulia dan bahkan yang harusnya negara ataupun dalam konteks ini pemerintah itu memberikan porsi khusus adalah guru. Karena pemerintah sehebat apapun tanpa ada guru yang baik dalam menopang karirnya, secara tidak langsung maka karirnya bisa saja runtuh pada saat itu juga. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan kedudukan guru di dalam pendidikan Islam. Nah, seperti kita ketahui, jika di pendidikan yang biasa, maksudnya bukan pendidikan Islam, posisi guru saja sudah sangat begitu penting. Nah, sekarang kita coba lihat dan kita korek lebih dalam bagaimana sih kedudukan guru di dalam Islam itu sendiri, terutama di dalam pendidikan Islamnya. Di sini saya akan coba membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah terkait kedudukan guru di dalam Islam. An Abi Umamah al-Bahili qala ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير rawahul Tirmidzi. Dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lainnya adalah seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid atau seorang ahli ibadah seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sangat mengangkat tinggi derajat orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, kita dapat menganalogikannya adalah sebagai seorang guru. Jadi salah satu tugas guru adalah mengajarkan. Nah, di dalam Islam, fungsi guru adalah mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan sedikit bahwasanya seorang guru itu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Apalagi kalau kita lihat di dalam struktur sosial masyarakat, kedudukan guru itu sangat dihormati dan profesinya itu sangat diapresiasi. Nah, kebanyakan nanti jika teman-teman hidup dalam masyarakat, itu nanti seorang guru nanti akan diminta pendapatnya terkait kondisi-kondisi dalam masyarakat. Misalkan banyak kenakalan remaja di dalam masyarakat. Nah, salah satu solusinya biasanya menjadi rujukan utama itu adalah seorang guru. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat lebih dalam, maka di dalam Islam itu peranan guru bisa dikatakan tidak bisa tergantikan. Ya, jadi tetap harus dibutuhkan entah dalam
kehidupan di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Ahmad Tafsir, tingginya kedudukan guru di dalam Islam itu nggak terlepas dari pandangan bahwasanya segala ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah. Jadi kurang lebih bisa kita gambarkan guru pertama itu adalah Allah. Karena Allah itu yang nanti mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Nah, itu adalah proses pendidikan pertama kepada manusia, yaitu dari Allah ke Nabi Adam alaihissalam. Dan ini tidak terlepas juga bahwasanya ilmu pengetahuan bersumber dari Allah itu ada di Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada hakikatnya, karena semua ilmu itu berasal dari Allah, maka dapat kita ketahui bahwasanya guru itu meneruskan apa yang sudah dicontohkan Allah kepada Nabi Adam. Nah, maka dari itu, karena seperti itu kisahnya, karena seperti itu kedudukannya, maka dapat kita simpulkan guru itu memang sangatlah tinggi derajatnya di sisi Allah di dalam pendidikan Islam. Nah, kenapa? Karena proses belajar tanpa adanya guru itu sangat riskan. Bahkan seseorang yang mengaku belajar atau tidak tanpa seorang guru, secara otomatis dia menjadikan media-media yang dia gunakan sebagai belajar sebagai gurunya. Ya. Dan bahkan ada sebuah ungkapan di dalam dunia tasawuf oleh para sufi dijelaskan bahwasanya orang yang belajar tanpa guru sebagaimana dia belajar kepada setan. Nah, ini sangat berbahaya karena tanpa adanya guru, sebagaimana tadi sempat saya jelaskan di awal, guru itu tidak sekedar mengajarkan tapi membimbing. Nah, kalau tidak ada yang membimbing, bisa jadi ilmu yang kita pelajari bukan masalah salah atau benarnya, tapi kita dalam menerapkan ilmu tersebut bisa jadi tidak tepat. Dalam kultur pendidikan Islam, guru itu punya beberapa karakteristik, setidaknya ada 5. Yang pertama, dia menjadi seorang murabbi atau seorang yang mengasuh. Yang selanjutnya bisa menjadi seorang mu'allim, menyampaikan maklumat, menyampaikan materi-materi. Dan yang selanjutnya bisa menjadi mu'adzib atau menyampaikan atau membentuk adab akhlak seorang peserta didik. Lalu selanjutnya menjadi seorang mursyid yang menyampaikan nilai-nilai. Yang saya bilang di awal tadi ada transfer of values. Dan yang terakhir sebagai mudaris, pengajar. Di samping dia menyampaikan maklumat, informasi, dia menjadikan siswa itu memahami pelajaran-pelajarannya, materi-materi yang disampaikan. Nah, dari konsep tersebut kita bisa melihat pentingnya profil yang harus dimiliki seorang guru dan kedudukannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jika kita lihat konsep pendidikan Islam tradisional, posisi guru itu sangatlah terhormat karena setidaknya guru itu punya 4 sifat yang jarang dimiliki oleh seseorang yang bukan guru. Yang pertama, dia adalah seorang alim, seorang wara', salih, dan selanjutnya sebagai terakhir sebagai seorang uswah. Alim, dia punya pengetahuan yang cukup dan mumpuni. Dan selanjutnya wara', dia tidak ketergantungan terhadap dunia. Selanjutnya salih, dia mempunyai akhlakul karimah, mempunyai amalan-amalan yang baik. Dan selanjutnya menjadi uswah. Jadi, guru di dalam pendidikan Islam sebagai uswah yaitu sebagai teladan. Nah, guru di dalam pendidikan Islam itu punya amanah yang luar biasa berat dalam membimbing dan mengajar dalam proses belajar mengajar. Dan dia juga dijadikan sosok yang penting dan berpengaruh, terutama dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan di lingkungan sekolah, kehidupan peserta didiknya secara khusus, dan terlebih-lebih dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diluruskan. Terima kasih atas waktunya menyempatkan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.